Halo Wir, selamat datang di channel Aku Bukan Wibu. Di video kali ini, kita akan lanjutin cerita Makaine lagi. Di part sebelumnya, kita diperlihatkan klub sastra yang ketambahan anggota baru bernama Shiratama Riko. Dia mungkin terlihat baik dan cantik, tapi entah kenapa dia langsung diskor saat awal semester. Bagaimana latar belakangnya dan apakah dia akan masuk haram dari Lord Nukumizu? Gak usah basa-basi, kita langsung aja ke ceritanya. Berdiri di depan meja Nukumizu, Onogi Sensei meminta kopi lalu tersenyum. Bagaimana kabar Riko-san belakangan ini? Dia tampak ceria di ruang klub. Kemarin, dia sedang membaca beberapa majalah klub lama. Memiliki tempat di sekolah itu baik. Tolong awasi dia untuk sementara waktu. Tapi, apakah klub sastra adalah tempat yang tepat untuknya? Bukankah lebih baik jika dia bergaul dengan teman-teman sekelasnya? Ara, bukankah kamu dan Komarisan juga seperti itu sampai baru-baru ini? Setelah bercakap-cakap sebentar, Nukumizu dengan santai membahas topik. Ngomong-ngomong, saya ingin bertanya tentang Tanaka Sensei dari Departemen Sastra Jepang. Ara, tentang dia, silakan bertanya apa saja. Aku ingin bertanya tentang karakter atau kepribadiannya. Karakter Tanaka Sensei? Ya, dia dulunya adalah penasihat klub sastra, jadi dia mungkin masih memiliki perasaan terhubung, dan mengenai kepribadiannya, Onogi Sensei menatap ke langit-langit. Dia orang yang sangat tulus. Secara khusus, dia sangat setia kepada pasangannya, sehingga dia bisa dengan anggun menolak pendekatan dari rekan-rekannya. Maaf, bisakah kita berpura-pura aku tidak mendengar itu? Tentu, itu keputusan yang bijaksana. Nih, mau? Onogi Sensei menawarkan permen mint dari sebuah kotak. Tidak, aku baik-baik saja. Onogi Sensei diam sejenak, lalu mengangkat bahu dengan kecewa. Setelah selesai berbicara dengan Onogi Sensei, Nukumizu segera berjalan menuju klub. Sampainya di sana, Yanami terlihat terkulai di kursi dan Komari berdiri kaku menghadap tembok dengan headphone di telinganya. Ah, ketua! Shiratama-san menaruh tangannya di dadanya dan berlari ke arah Nukumizu dengan gugup. Apa yang terjadi di sini? Aku tidak begitu yakin. Kami hanya mengobrol biasa. Lalu Nukumizu mendekati Yanami. Yanami-san, kamu baik-baik saja? Mau air gula? Aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit terluka secara emosional. Yanami menggelengkan kepalanya dengan lemah. Ya, bagaimana kalau aku membuat teh sekarang? Nukumizu segera mulai merebus air. Shiratama-san mulai menyiapkan cangkir teh di sampingnya. Aku minta maaf karena tidak begitu perhatian. Sebagai kohai, seharusnya aku yang membuat teh duluan. Tidak apa-apa. Di sini kita jarang memiliki aturan ketat seperti itu. Ketua, kamu sangat dewasa. Kamu tenang dan mudah diajak bicara. Aku pikir anak kelas 2 akan lebih menakutkan. Tapi aku lega kamu bisa begitu mudah didekati. Kamu akan menemukan bahwa orang sebenarnya sangat baik saat kamu berbicara dengan mereka. Jadi, mungkin cobalah lebih sering mengobrol dengan teman sekelasmu. Ya, para gadis tidak terlalu menyukaiku. Jadi aku akhirnya lebih sering berbicara dengan anak laki-laki. Mungkin aku lebih condong ke sisi tomboy ya. Shiratama-san lalu menjuruskan lidahnya dengan main-main. Sudah siap semuanya. Shiratama-san mengumumkan saat dia mulai membagikan cangkir teh. Tapi Yanami yang kelelahan dan Komari yang menghadap ke dinding tidak bereaksi. Nukumizu mengambil cangkirnya, lalu Shiratama-san duduk di sebelahnya. Kamu terlambat hari ini, ketua. Apa kamu pergi ke suatu tempat? Ya, aku pergi menemui Onogi Sensei. Dia adalah penasihat klub kita. Ngomong-ngomong, Shiratama-san, kamu sudah kenal dengan Sensei sebelumnya kan? Ya, Sayo-san adalah teman kakakku, dan mereka sudah dekat sejak lama. Dia dulu membantuku belajar dan kadang-kadang mengajakku keluar, ucap Shiratama-san dengan tersenyum hangat. Tiba-tiba, Nukumizu merasakan sensasi menyengat di pipinya. Saat Nukumizu melihat, rupanya Yanami menatap Nukumizu dengan tatapan tajam ke atas. Kamu sepertinya sedang bersenang-senang, Nukumizu-kun. Yanami-san, karena sepertinya kamu sudah kembali normal, bolehkah aku mengusulkan sesuatu? Mengusulkan? Yanami melihat ke atas sambil menggaruk kepalanya tanpa sadar. Ya, ini tentang akhir pekan ini. Nukumizu melirik Komari yang masih terpaku pada dinding dan headphone-nya. Baiklah, bagaimana kalau kita semua pergi keluar pada hari Minggu ini? Sesaat, ruang klub terdiam. Setelah beberapa saat,
Yanami berbicara dengan ekspresi bingung. Pergi keluar? Apakah kita akan mengikuti kamp pelatihan atau semacamnya? Mungkin tidak sepertinya kamp pelatihan, tetapi anggap saja sebagai perjalanan lapangan yang santai. Kita bisa menggunakan pengalaman ini untuk merumuskan ide selama pertemuan klub. Shiratama-san adalah yang pertama mengangkat tangan. Itu terdengar menyenangkan. Aku sangat ingin pergi. Melirik Shiratama-san yang antusias, Yanami melihat ke bawah pada ponselnya dengan ekspresi murung. Itu terlalu mendadak, aku juga punya rencana. Ya, aku punya sesuatu yang harus dilakukan. Komari, yang masih menghadap dinding, mengangguk setuju. Saat Nokomitsu hendak berkata, Shiratama-san menyela terlebih dahulu. Kalau begitu, hanya kau dan aku, ketua. Nokomitsu, Yanami, dan Komari gemetar setelah mendengar ucapan Shiratama. Ini agak memalukan. Aku bertanya-tanya apakah yang harus kupakai. Kita perlu memutuskan kemana akan pergi dahulu. Hanya kita berdua? Shiratama-san tiba-tiba tampak terkejut dan menundukkan mata dengan cara yang melankolis. Apakah aku akan merepotkanmu, ketua? Maaf, aku terlalu bersemangat memikirkan bisa pergi keluar bersamamu. Tidak, aku tidak keberatan sama sekali. Mata Shiratama-san bersinar saat dia menatap ke atas. Benarkah? Kalau begitu, aku punya tempat yang ingin kukunjungi. Aku juga akan ikut. Yanami berbisik dengan kesal. Tapi bukankah kamu punya rencana, Yanami-san? Hah? Aku tidak ingat mengatakan itu. Jadi, kita bertiga hari Minggu nanti. Ya, aku juga bebas. Jadi, aku akan ikut. Komari datang ke meja entah dari mana dan mengangkat tangannya dengan malu-malu. Tapi, Komari, aku kira kamu ada urusan. Aku baru saja menyelesaikannya. Benar, Shiratama-san. Bukankah kamu menyebutkan tempat yang ingin kamu kunjungi sebelumnya? Aku ingin pergi ke Aeon Mall di Toyokawa. Itu adalah pusat perbelanjaan besar di kota tetangga. Yanami mengangguk dan memberi jempol. Pilihan yang bagus, Shiratama-chan. Di sana ada banyak pilihan makan siang. Yanami tampaknya cukup antusias dan sangat ingin makan siang. Aku ingin memeriksa toko buku di sana. Baiklah, semua orang, pastikan jadwal kalian kosong. Aku akan membagikan detailnya di grup lain. Setelah mengatakan itu, Nokomitsu baru sadar bahwa dia belum punya kontak lain milik Shiratama. Saat Nokomitsu ragu buat minta kontak Shiratama justru menawarkan teleponnya. Apakah boleh jika kita bertukar kontak lain, ketua? Ya, tentu saja. Nokomitsu merasakan adanya sikap bermusuhan. Entah mengapa, Yanami dan Komari memberi Nokomitsu tatapan kematian. Benar, aku masih harus mengundangmu ke grup klub sastra. Baiklah, aku sudah mengirim undangannya, tolong bergabung. Shiratama-san memeluk teleponnya dengan senang hati begitu dia bergabung. Ini pertama kalinya aku bertukar kontak lain sejak masuk sekolah. Kamu yang pertama, ketua. Meski aku masih kurang pengalaman, aku menantikan waktu kita bersama, ketua. Baik, begitu juga denganku. Nokomitsu memaksakan senyum kaku karena ditatap tajam oleh Yanami dan Komari dari tadi. Dia sempat kepikiran kalau Shiratama sengaja ngomong kayak tadi. Pada hari Minggunya, seluruh anggota klub sastra telah berada di Aeon Mall Toyokawa. Nokomitsu dan Komari melongo karena kagum melihat bangunan mall yang begitu besar. Wah, ini besar. Yanami membusungkan dadanya dengan ekspresi bangga. Baiklah, biarkan aku menunjukkan bagaimana cara menikmati mall ini sebagai seorang yang sudah pernah ke sini sebelumnya. Kamu? Nokomitsu berkata secara refleks dan Yanami menatap tajam. Kamu punya masalah? Aku sangat ingin mendengar tips dari Yanami senpai, ucap Shiratama yang mendukung Yanami. Yanami mengangguk puas. Setelah mereka bertiga memperhatikan Yanami berbicara dengan percaya diri. Pertama, kita harus duduk dan minum teh. Bukankah itu agak terlalu cepat? Nokomitsu sedikit menyela. Namun itu semua sia-sia. Mereka kemudian duduk di sebuah kafe di mall itu dan menikmati minuman di sana. Setelah selesai dari kafe, Shiratama-san mengajak mereka untuk memperhatikan pakaian di sana. Dan setelah selesai melihat-lihat berbagai pakaian, mereka kemudian pergi ke toko buku. Sesampainya di toko buku, Nokomitsu melihat Shiratama-san sendirian, terlalu fokus menatap rak buku sejarah. Nokomitsu kemudian mendekatinya dengan tenang. Ketua, sudah berapa lama kamu di sini? Aku baru datang. Nokomitsu berdiri di sampingnya melihat rak buku. Aku terkejut. Aku tidak tahu kamu membaca buku novel sejarah.
Aku mulai karena kakekku, tapi aku benar-benar tertarik akhir-akhir ini. Kedua, kamu mengajakku keluar hari ini untuk akrab dengan yang lain, bukan? Ya, aku hanya pikir akan bagus jika semua orang saling mengenal lebih baik. Jangan ragu, Shiratama-san melanjutkan. Yanami Senpai tampaknya tidak suka padaku, dan Komari Senpai takut padaku. Ya, aku rasa itu tidak benar. Yanami hanya cemburu pada kemudaan dan kecantikanmu, dan Komari cemas di sekitar semua orang. Shiratama-san tersenyum cerah. Maaf sudah membahas ini. Aku akan berusaha keras untuk bergaul dengan mereka hari ini. Ya, tapi jangan terlalu memaksakan diri. Meninggalkan Shiratama-san, Nokumitsu berjalan menjauh, menyalahkan dirinya sendiri dalam hatinya. Setelah selesai dari toko buku, Yanami menyarankan untuk pergi ke arcade game. Saat Yanami dan Komari sedang asik bermain game bersama, Shiratama-san dengan lembut menarik lengan Nokumitsu. Hei, aku merasa sedikit lelah. Mau ikut denganku untuk beristirahat sebentar? Tentu tidak masalah. Aku akan memberitahu Yanami-san dan Komari dulu. Shiratama-san menarik lengan baju Nokumitsu sedikit lebih keras. Aku seharusnya lebih jelas. Hah? Mari kita menyelinap pergi sebentar. Hanya kita berdua. Di depan toko perhiasan, Nokumitsu dan Shiratama melihat-lihat perhiasan yang ada di sana. Wow, ini indah sekali. Apakah itu kalung dari batu amnetis? Ya, itu mungkin batunya. Maaf, sudah membawamu ke sini tiba-tiba. Kamu tidak tertarik dengan ini, kan? Tidak, bukan begitu. Aku tidak akan datang ke sini sendiri, jadi aku sebenarnya menikmati ini. Benarkah? Kamu begitu baik, Ketua. Dengan itu, dia tersenyum pada Nokumitsu dengan hangat. Saat mereka berdua sedang melihat batu permata di sana, telepon milik Nokumitsu berbunyi. Nokumitsu hendak mengangkatnya, namun Shiratama menghentikan Nokumitsu. Bolehkah aku memonopoli waktumu sedikit lebih lama, Ketua? Ya, jika kamu tidak masalah denganku. Kalau begitu, tolong tetap bersamaku sedikit lebih lama. Dia dengan lembut menyenggol pundak Nokumitsu dan membimbingnya lebih jauh ke dalam toko. Merasa gugup karena mengira masa populernya mungkin telah datang, Nokumitsu menelan ludah lalu bertanya, Shiratama-san, apakah kamu punya sesuatu yang ingin kamu bicarakan denganku? Tidak ada sih. Aku sudah membicarakan itu denganmu sebelumnya, Ketua. Jika bukan tentang itu, apakah kamu sedang menunggu seseorang? Senyum Shiratama langsung pudar. Dia seketika cemas. Iya. Kamu sering melirik sekeliling saat melihat perhiasan, seolah-olah sedang menunggu seseorang. Apa kamu menunggu seseorang datang ke sini? Itu... Bibirnya terbuka seolah mencari kata-kata, lalu menutup kembali. Kakinya bergetar seketika seolah-olah dia mencoba menahan keinginan untuk melarikan diri. Maaf, aku tidak menuduhmu apa-apa. Aku hanya ingin membantu. Jika kamu memberitahu apa yang sedang terjadi, mungkin aku bisa membantumu. Dia memegang dadanya dengan kedua tangan dan menundukkan kepalanya dengan diam. Lalu, di tengah keheningan mereka, Riko, apa itu kamu? Riko Shiratama langsung menoleh. Berdiri di depan mereka adalah seorang wanita berusia pertengahan 20-an. One-chan? Dia adalah kakak perempuan Riko Shiratama. Kamu Nokumitsu-kun dari kelas C, kan? Kenapa kamu bersama Riko-chan? Itu adalah Tanaka Sensei, guru sastra Jepang dari SMA Suwabuki. Shiratama-san dengan kuat menggenggam lengan Nokumitsu dan menempel padanya. Aku sedang berkencan dengan orang ini. Hah? Kita pacaran? Sejak kapan? Ucap Nokumitsu dalam hatinya. Namun Nokumitsu kembali mengikuti alur yang ada. Kakak Shiratama yang sebelumnya terdiam karena pengakuan Shiratama, akhirnya menemukan suaranya. Riko, kamu punya pacar? Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Aku minta maaf. Kamu dan Tanaka Sensei begitu sibuk dengan persiapan pernikahan sehingga aku tidak sempat memberitahumu. Dia mengatakan ini dengan senyum cerah dan ceria. Masih terlihat bingung, kakak Shiratama kemudian menatap Nokumitsu. Dan kamu, sudah berapa lama kamu berpacaran dengan Riko? Ya, ini bukan soal beberapa lama. Lebih seperti, One-chan, jangan tanyakan pertanyaan aneh kepada pacarku. Shiratama-san merenggut dan memeluk tangan Nokumitsu dengan lebih erat. Maaf Riko, itu agak tiba-tiba, jadi aku terkejut. Tapi,
Aku sudah SMA sekarang tahu, dan kau suka Tanaka Sensei waktu kau seumuranku. Wajah kakak perempuan Shiratama menjadi merah padam. Tanaka Sensei meletakkan tangan yang menenangkan di bahunya dan tersenyum lembut. Minori-san, mari kita pergi dulu. Tapi, Yuji-san, kami minta maaf karena mengganggu. Kami akan pergi. Tanaka Sensei membimbing kakak Shiratama menjauh dari situasi tersebut. Jadi itu adalah... Shiratama-san mengangguk perlahan. Ya, dia kakak perempuanku. Dan fakta bahwa Tanaka Sensei bersamanya berarti, ya, mereka bertunangan. Saat Nukumisu mencoba menyusun bagian-bagian teka-teki yang hilang, Shiratama-san mempererat pelukannya di lengan Nukumisu. Dia berbisik, "Nih, bisakah kita pergi ke tempat di mana kita bisa sendiri?" Shiratama-san dan Nukumisu berada di kafe kucing di mall itu, duduk berdampingan di bangku kayu. Mereka berdua menghangatkan tangan dengan cangkir latte. Maaf telah berbohong dengan cara yang aneh. Ya, kucing bukan manusia, jadi kita berdua... Tidak, maksudku bagian tentang kita berpacaran. Jadi, mengapa kau berbohong seperti itu sebelumnya? Aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa aku punya pacar dan mengejutkan mereka. Aku tahu mereka akan datang untuk mengambil cincin pernikahan mereka di toko itu. Shiratama terdiam lagi. Kenapa kau melakukan itu? Karena mereka selalu memperlakukanku seperti anak kecil. Aku ingin sedikit pamer. Nukumisu mengangguk perlahan. Aku bisa sedikit memahami perasaan kakakmu. Apakah aku terlihat begitu kekanak-kanakan bagimu? Shiratama memasang ekspresi cemberut. Belum dalam pengertian itu. Aku juga punya adik perempuan, dan meskipun kami hanya berjarak 2 tahun, aku masih melihatnya sebagai anak kecil seperti dulu. Tapi aku 10 tahun lebih muda dari mereka. Shiratama-san menghela nafas. Kakakku baik dan sangat memanjakanku. Aku sangat mencintainya. Dia terdengar seperti kakak yang baik. Shiratama-san mengangguk. Ya, aku bahkan berpikir aku punya 2 ibu ketika aku kecil. Anak-anak terkadang berpikir hal-hal lucu. Dia tertawa dengan penuh nostalgia. Namun, tawanya cepat memudar. Itulah mengapa aku harus mendukung kakakku jika dia memilih Tanaka Sensei. Apakah sesuatu terjadi antara kau dan Tanaka Sensei? Ya, ada banyak yang terjadi. Hah? Nukumisu merasa mungkin dia akan mendengar sesuatu yang gila. Dia memegang cangkir kopi dengan tangan bergetar. Shiratama-san segera menggelengkan kepalanya. Bukan dengan cara aneh, Tanaka Sensei sudah menjadi tetangga kami sejak aku kecil. Dia membantuku dengan pelajaran dan mengawasi aku. Jadi, Tanaka Sensei akan menjadi saudara iparmu ya? Bahunya sedikit bergetar. Iya, karena dia menikahi kakakku. Shiratama-san, kau akrab dengan Tanaka Sensei kan? Shiratama-san perlahan mengangkat kepalanya. Mau mendengarkan aku sebentar? Nukumisu mengangguk. Tanaka Sensei adalah tetangga kami dan selalu mengawasi kami ketika orang tua kami pulang larut malam. Jadi dia juga mengawasi kakakmu? Apakah mereka jauh berbeda usianya? Sensei 5 tahun lebih tua dari kakakku. Dia berusia 30 tahun ini. Jadi dia sudah tua sekarang. Seolah mengingat sesuatu, dia tersenyum dengan nostalgia. Dulu, mereka adalah mahasiswa dan siswa SMP. Jadi ada beberapa rumor aneh. Tapi mereka belum pacaran saat itu. Jadi, mereka sudah dekat sejak saat itu. Aku sering cemburu dengan kedekatan mereka dan selalu mencoba memisahkan mereka. Dengan senyum lembut, dia tampak mengenang kenangan yang berharga itu. Kau benar-benar mencintai mereka, bukan? Ya, aku sangat mencintai kakakku. Merasa ada keanehan dari Shiratama, Nukumisu kembali bertanya. Dan kau juga akrab dengan Tanaka Sensei, kan? Aku benci dia. Tipe orang seperti dia yang sangat terburuk. Orang itu benar-benar menganggap aku adalah adiknya. Saat aku tetap menjadi gadis kecil baginya, kakakku mulai memanggilnya Yuji-san pada suatu saat. Aku selalu memanggilnya Sensei sejak saat itu. Oh, mereka mulai berpacaran terlambat ya? Ya, mereka mulai berpacaran secara resmi setelah kakakku lulus SMA. Aku tahu dia sangat baik padanya. Shiratama-san menunjukkan senyum merendah. Untuk beberapa waktu, aku berpikir mungkin dia menunggu aku untuk sedikit dewasa saat di sekolah dasar. Ini benar-benar bodoh, bukan? Mereka akan menikah pada Sabtu lusa depan.
Tempatnya adalah taman yang indah. Oh, begitu. Dan aku menyelinap masuk ke tempat itu larut malam beberapa waktu sebelumnya. Tunggu, apa yang dia bicarakan? Ucap hati Nukumisu yang merasakan firasat buruk. Maaf, sepertinya aku melewatkan sesuatu. Apa yang terjadi di tempat itu? Aku bilang, aku menyelirap masuk ke tempat itu pada malam hari dan polisi terlibat. Kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Karena kakakku selalu mengambil semua yang aku inginkan sebelum aku bisa. Itu sebabnya aku ingin mengakhirinya dengan membuat sebuah kenangan. Ya, tapi kenapa kamu harus menyelirap masuk? Aku ingin mengenakan gaun pengantin kakakku dan berfoto di kapel sebelum dia bisa. Bahkan, jika kamu ingin menciptakan kenangan, bukankah seharusnya kamu menemukan sesuatu yang tidak ilegal, sesuatu yang sedikit lebih aman? Ya, aku punya sekitar 5 pilihan, dan aku memilih yang paling aman. Nukumisu diam-diam menyeruput latenya. Maaf atas cerita aneh ini, aku merasa sedikit lebih baik setelah membicarakannya. Itu memang cerita yang aneh, ucap Nukumisu dalam hatinya. Jangan khawatir, tentu saja aku tidak akan memberitahu siapapun. Jika perlu, kamu bisa menceritakannya. Aku telah menyebabkan kamu dan senpai lainnya banyak masalah. Setelah mencoba memahami cerita Shiratama-san tadi, Nukumisu berkata, kamu sudah lama menyukai Tanaka Sensei, bukan? Jari-jari Shiratama-san berhenti pada pernyataan Nukumisu yang tidak peka. Aku bilang, aku benci pria seperti dia, kan? Maaf, aku tidak peka. Pria itu selalu memandangku dengan mata yang sama seperti ayahku. Tapi ketika dia melihat kakakku, ekspresinya selalu berbeda, dan dia tidak pernah menunjukkan wajah itu padaku. Shiratama-san menarik napas lagi. Sebentar lagi, aku harus memanggilnya kakak ipar. Bau raming Shiratama-san mulai bergetar. Apakah kau baik-baik saja? Kau tidak perlu terus berbicara jika itu terlalu menyakitkan. Dia menggelengkan kepala. Air mata mengalir dari matanya yang besar. Hei, jangan lap air mata dengan kucing. Kalau begitu, pinjamkan bahumu padaku. Hah? Tanpa menunggu jawaban, Shiratama-san bersandar pada Nukumisu. Shiratama-san menggantung pada bahu Nukumisu, terisak tak tertahan. Tak ada pilihan lain selain membiarkannya menangis seperti ini. Nukumisu melirik sekeliling dengan kosong sambil merasakan kehangatan di bahunya. Rupanya, Nukumisu melakukan kesalahan dengan duduk di sini. Dinding yang menghadap ke koridor mal adalah jendela kaca besar, membuat mereka terlihat dari luar. Saat Nukumisu mengangkat kepala, ia hampir tidak bisa menahan teriakan. Dua gadis dengan tatapan tajam menempel pada kaca, menatap Nukumisu dan Shiratama. Anna Yanami dan Chika Komari. Mereka terlihat seperti tokek yang menempel di jendela. Hari setelah kekacauan di Aeon Mall Toyokawa, setelah sekolah, Nukumisu langsung pulang tanpa mampir ke ruang klub. Selamat datang, Oni-sama. Aku pulang. Kaju, kau pulang lebih awal hari ini? Ya, pekerjaan di siswa Momozono sudah agak tenang untuk saat ini. Begitu, kau sibuk ya? Kaju menghalangi jalan saat Nukumisu hendak masuk ke ruang tamu. Oni-sama, apakah kamu tidak akan berganti pakaian di kamarmu? Aku ingin menonton anime yang sudah kurelakan. Kenapa kamu tidak membiarkanku masuk ke ruang tamu? Aku akan membuatkan teh panas. Jadi, mengapa tidak berganti pakaian dulu? Kita juga punya beberapa biskuit nasi. Mereka merasa bahwa Kaju mungkin punya alasan tersendiri. Nukumisu akhirnya menuruti Kaju. Saat hendak sampai dan sudah memegang gagang pintu, Nukumisu berhenti. Ada sesuatu di kamarku? Atau apakah dia menemukan sesuatu di kamarku? Oh, tidak. Aku berharap barang di bawah karpet itu aman, ucap hati Nukumisu. Nukumisu membuka pintu dengan panik. Kamu akhirnya kembali, Nukumisu-kun. Ya, kamu benar-benar berani menunjukkan wajahmu di sini. Orang terakhir yang ingin Nukumisu lihat ada di sana. Anna Yanami dan Chika Komari. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Kan jelas, kamu kabur tanpa menjelaskan apapun kemarin. Apa yang terjadi dengan Shiratama-chan? Iya, kamu musuh para gadis. Tunggu, kalian berdua benar bahwa aku pergi dengan Shiratama-chan tanpa banyak bicara. Tapi ada alasan yang baik untuk itu. Oh, benar. Jadi, ada alasan baik juga untuk apa yang terjadi di kafe kucing. Nukumisu mengangguk tegas pada Yanami. Ya, ada alasan kenapa dia menangkul bauku dan menangis. Kaju juga ingin tahu alasan itu. Kaget oleh suara di belakangnya,
Nokomisu berbalik dan melihat Kaju tersenyum, memegang nampan berisi teh dan biskuit nasi. Kaju, sudah berapa lama kamu di sini? Aku baru tiba. Aku membawa teh panas untukmu, Oni-sama. Kaju mulai meletakkan teh di meja rendah. Terima kasih, tapi kami sedang berbicara sebagai orang dewasa. Jadi bisakah kamu memberi kami sedikit privasi? Tenang saja, Kaju sudah dewasa sekarang. Yanami dan Komari sudah duduk di sekitar meja sebelum Nokomisu sempat mengatakan apapun. Ayo, Nokomisu-kun, duduklah. Ya, Oni-sama, tehmu akan dingin. Komari dan Kaju memukul-mukul bantal, dan Yanami mengunyah biskuit nasi sambil mengangguk-anggukkan kepalanya secara diam-diam pada Nokomisu. Jadi, dari mana aku harus memulai? Silakan bertanya apa saja. Yanami meraih biskuit nasi dan mulai berbicara. Pertama, apa yang kalian lakukan ketika kamu menyelinap pergi pada hari Minggu? Ya, itu masalah pribadi. Ada pertanyaan lain? Setelah melirik Yanami yang diam, Komari maju. Tapi, kenapa kamu membuatnya menangis? Itu masalah antara Shiratama-san dan aku. Itu sesuatu yang ingin kusimpan di dalam hati. Pertanyaan berikutnya, aku sangat sedih, Oni-sama. Ada apa? Kaju menyerahkan wakuk itu kepada Yanami dengan ekspresi muram. Yanami menghela nafas dan mengeluarkan kartu hitam kecil dari tas Komari. Jika itu cara kamu bermain, Nokomisu-kun, kami tidak punya pilihan lain. Apa itu? SD card. Itu ditempel di bawah karpet ruangan ini. Baiklah, mari kita bicara. Aku akan memberitahumu semua yang terjadi hari itu. Nokomisu memasang ekspresi serius dan memandang ketiga wajah tersebut. Yanami dan yang lainnya menelan ludah dengan gugup. Nokomisu kemudian menjelaskan apa yang terjadi di hari itu. Setelah dia selesai menjelaskan, komentar keluar dari Komari. Mati saja. Komari menatap Nokomisu seperti dia adalah sampah sambil mengunyah biskuit nasi. Apakah kamu bakal mendengarkan ceritaku? Jelas aku tidak bersalah di sini. Aku adalah senpai baik hati yang menghibur kohai yang berani. Oni-sama, orang itu tidak cocok untukmu. Ini terlalu awal untukmu. Tapi aku bilang tidak ya tidak. Dengan cemberut, Kaju membalikkan badan, pipinya mengembung kesal. Di sisi lain, Yanami justru mengusap matanya dengan sapu tangan. Jadi begitu yang terjadi. Ada apa Yanami-san? Kamu tidak merasakan apa-apa, Nokomisu-kun? Aku sangat sedih untuk Shiratama-chan. Ya, itu saja yang ingin kukatakan. Mari kita akhiri hari ini. Nokomisu mencoba berdiri, tetapi Komari dan Kaju menarik bajunya dari kedua sisi. Oni-sama, Kaju belum mendengar semuanya. Tapi aku sudah memberitahumu semua yang terjadi hari itu. Iya, kau tahu kenapa dia di-skor kan? Komari menatap Nokomisu dengan tatapan tajam melalui poninya. Aku bilang, aku akan memberitahumu apa yang terjadi. Tapi aku tidak bermaksud seluruh percakapan. Baiklah, aku akan memberitahu semuanya. Nokomisu menjelaskan seluruh kejadian Shiratama-san yang menyelinap ke tempat pernikahan saat malam hari pada mereka. Itu saja, aku tidak punya rahasia lagi. Ini semua yang aku tahu. Ya, kerja bagus, Oni-sama. Kaju mengelus kepala Nokomisu. Yanami mendengarkan dengan tatapan tidak percaya. Hebat sekali, dia hanya mendapatkan skorsing. Itu adalah kejahatan, kau tahu? Ya, aku pikir kekhawatiran Yanami memang valid. Benar, memaksa dia bergabung mungkin tidak baik untuk kita berdua. Tapi hukuman dia sudah selesai. Jadi mungkin tidak baik jika kita terlalu fokus pada masa lalunya. Nokomisu mengaku setuju. Ya, itu yang ingin kukatakan. Namun, kami telah mendengar situasinya. Pernikahan belum terjadi kan? Klub sastra mungkin akan bertanggung jawab jika dia melakukan sesuatu. Memang bisa jadi begitu, tapi tetap saja. Saat Nokomisu ragu, Yanami mengangkat bahunya. Kalau begitu, kita akan bicara dengan dia sendiri. Kau yakin? Ya, kadang-kadang gadis-gadis bisa lebih saling memahami. Apa itu tidak masalah bagimu? Nokomisu mengangguk dengan semangat dan Yanami meregangkan bahunya. Baiklah, mari kita berhenti membahas hal-hal sulit untuk saat ini. Aku mulai sedikit lapar. Keesokan harinya, Yanami mewawancarai Shiratama di klub. Setelah berbahasa-basi sebentar, mereka mulai membahas topik utama. Shiratama-chan, tentang hari Minggu lalu, Shiratama-san tiba-tiba berhenti bergerak. Saat Yanami mulai berbicara lagi,
Shiratama-chan cepat-cepat menundukkan kepalanya. Ya, maaf telah memonopoli ketua. Aku menyesal atas tindakanku. Tidak, kamu boleh melakukan apapun pada Nokomizu-kun, oke? Apakah itu baik-baik saja? Aku pikir aku mungkin sudah terlalu jauh karena ketua adalah orang yang begitu luar biasa. Aku datang dengan persiapan untuk dimarahi olehmu hari ini, Yanami-senpai. Hah? Apa yang dia bicarakan? Memanggil Nokomizu-kun luar biasa? Pasti dia terpaksa mengatakan itu, ucap Yanami dalam hatinya. Shiratama-chan, tenangkan dirimu dan dengarkan aku baik-baik. Kita sedang membicarakan Nokomizu-kun, kau tahu? Apakah kamu yakin kamu tidak salah menganggapnya sebagai orang lain? Dia adalah siskon yang canggung secara sosial. Shiratama-chan memilingkan kepalanya dengan imut, tampak bingung. Aku rasa dia baik-baik saja. Jadi, Yanami-senpai, apakah kamu berkencan dengan ketua? Yanami berdiri secara refleks. Tidak, kami tidak. Kenapa kamu berpikir begitu? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Untuk sesaat, Yanami kehilangan kontrol emosinya, namun dia segera sadar dan kembali duduk. Kau tahu, klub sastra memiliki kebijakan tidak boleh berkencan, jadi tidak ada hal seperti itu. Selain itu, Nokomizu-kun adalah orang yang sangat ragu-ragu. Tunggu, apa yang kita bicarakan? Shiratama-chan menekan jari telunjuknya ke pelipisnya, tampak bingung. Di ruang audiovisual setelah pulang sekolah, Nokomizu telah selesai melihat laporan wawancara Yanami. Yanami-san, apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Seluruh keberadaanmu salah, Nokomizu-kun. Musuh para gadis. Komari, apa pendapatmu? Dia bilang aku luar biasa, jadi aku rasa dia punya mata yang tajam untuk kebenaran. Komari membalikkan badan, tampak tidak senang. Yanami duduk kembali di keyboard dan melanjutkan mengetik laporannya. Tidak perlu menambahkan cerita popularitasmu, Yanami-san. Yanami berhenti mengetik dan menatap Nokomizu dengan tajam. Ini semua salahmu, Nokomizu-kun. Perilakumu yang terpesona membuatnya salah paham dan berpikir kamu luar biasa. Komari berdiri dengan tekad saat Yanami dan Nokomizu bertengkar. Aku akan bicara dengannya. Gadis-gadis bisa saling memahami lebih baik setelah semua. Aku merasa seperti mendengar kalimat itu di suatu tempat kemarin. Namun, setelah Komari masuk ke ruang klub, dia hanya terdiam dengan ponselnya. Melihat Komari yang berada di sana, Shiratama berkata, apa yang terjadi dengan semua orang hari ini? Masing-masing dari kalian datang ke ruang klub satu persatu. Rasanya seperti aku sedang diwawancarai. Senpai, kamu ingin membicarakan hari Minggu kan? Silakan, tanya apa saja. Komari masih tetap terpaku pada ponselnya hingga akhirnya dia pergi dari ruangan. Setelah melihat hasil laporan Komari, Nokomizu dan Yanami saling tatap mata. Komari, jangan-jangan kamu hanya duduk diam sepanjang waktu? Komari terkejut dan bergumam dengan air mata. Aku sudah berusaha yang terbaik. Ya, kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Nokomizu-kun, bukankah kamu terlalu keras padanya? Yanami mengelus kepala Komari dengan lembut. Ya, aku sudah meminta kalian berdua mewawancarai Shiratama-san. Tapi sayangnya, tampaknya kita tidak mencapai tujuan awal kita. Tujuan awal? Kami tidak diberitahu tentang tujuan awal apapun. Yanami menyilangkan kakinya dan memberi Nokomizu tatapan menantang. Jelas, tujuannya adalah agar dia membuka diri dan mengetahui bahwa kita ada di sisinya, mempertahankan koneksinya dengan masyarakat agar membantu mencegah pelanggaran di masa depan. Tunggu, bisa kita seberat itu? Ya, begitu. Shiratama-san sedang menunggu di ruang klub, jadi kita harus... Menyadari tatapan mereka, Nokomizu berhenti di tengah kalimat. Ada apa? Mereka terdiam sesaat, lalu Yanami mulai berbicara. Kalau kamu memang mengatakan semua itu, bagaimana denganmu, Nokomizu-kun? Maksudmu? Giliranmu selanjutnya. Nokomizu segera melambaikan tangannya di depan wajahnya. Tidak mungkin, aku selalu mengatakan ini, tapi aku tidak pandai dengan cewek. Aku terpaksa saat itu karena keadaan. Tapi melakukan percakapan tatap muka dengannya tidak mungkin. Apa yang kalian berdua? Yanami dan Komari berdiri perlahan, menatap Nokomizu dengan ekspresi penuh ancaman. Kalian berdua cukup akrab untuk seorang yang tidak pandai dengan cewek kan? Tapi Shiratama-san tidak akan membuka dirinya pada pria sepertiku kan? Menurutnya, kamu adalah ketua klub yang luar biasa bukan? Sempurna. Iya, engkau musuh para cewek.
Dua orang itu belakangan semakin bersemangat. Setelah masuk ruang klub, Shirata-masan menyapa Nokumitsu dan sedikit membuat lelucon. Setelah selesai duduk, Nokumitsu berkata, "Aku harus minta maaf. Maaf membuat segalanya jadi aneh." "Tidak, wajar bagi senpai untuk khawatir. Kamu sudah memberitahu mereka kan?" Shirata-masan tiba-tiba menjadi serius. Ya, aku harus memberitahu mereka. Jangan khawatir tentang itu. Bahkan aku merasa seseorang seperti aku menakutkan. Dia tertawa mengajak diri sendiri saat Nokumitsu ragu. Jangan salah paham. Kami tidak di sini untuk menyalahkanmu, Shirata-masan. Kami hanya ingin saling mengenal lebih baik dan membuat klub sastra menjadi tempat di mana kamu merasa nyaman. Baik Komari-san maupun aku tidak memiliki tempat di kelas kami selama tahun pertama kami. Aku tidak mengatakan bahwa itu hal yang buruk, tapi klub sastra memberi kami tempat, dan melalui itu, kami membuat teman-teman kami. Sekarang, jika diingat-ingat, tidak begitu buruk. Nokumitsu menggaruk pipinya dengan malu setelah mengatakan itu. Setelah beberapa saat hening, Shirata-masan membisikkan perlahan. Kalian semua begitu baik. Ya, bukan soal kebaikan, lebih pada membalas kebaikan yang kami terima. Shirata-masan mencoba tersenyum, tapi segera menyerah. Tapi, aku tidak bisa menyerah pada perasaanku. Maksudmu? Aku tidak mencoba merebut Oni-chan atau apapun. Aku tahu itu tidak mungkin. Suara Shirata-masan kembali terdengar merendah. Tapi aku tidak ingin menyesal. Aku ingin memberikan yang terbaik, meninggalkan kenangan, dan kemudian merelakan perasaanku. Suara rendahnya tanpa emosi. Jadi, apa sebenarnya rencanamu? Ya, aku sudah belajar dari pengalaman terakhir. Lain kali, aku akan mencoba sesuatu yang lebih aman. Jangan khawatir, aku tidak akan membuat masalah untuk klub sastra. Aku akan menjaga jarak. Aku tidak bisa membuat masalah untuk klub sastra dengan apa yang akan aku rencanakan. Aku akan menangani semuanya sendirian mulai sekarang. Dia berdiri diam-diam dengan tas di tangannya. Tidak, tunggu. Jika semuanya berjalan lancar dan aku bisa kembali tetap di Suaboki, bolehkah aku kembali ke sini lagi? Jika dia tetap di Suaboki, dengan kata lain, dia siap melakukan sesuatu yang mungkin membuatnya diusir, ucap Nokumitsu dalam hatinya. Nokumitsu berdiri dari kursinya. Tunggu, Shirata-masan, kamu tidak bisa melakukannya sendirian. Kalau begitu, apakah kamu akan melakukan hal-hal buruk bersamaku, ketua? Itu... Nokumitsu cepat-cepat menjaga jarak di antara mereka dan menggenggam lengannya. Tidak, Shirata-masan, kata-katanya membuat tubuh Shirata-masan menjadi kaku. Aku tidak ingin menyusahkan semua orang. Dia bergumam dengan suara lembut, menunduk. Merasa terbebani adalah saat ketika kamu tidak seharusnya sendirian. Aku akan ada di sini, dan klub sastra akan ada di sini bersamamu. Jadi, ketegangan di lengan Shirata-masan perlahan hilang. Dengan aku, apakah itu baik-baik saja? Ya, tentu saja. Shirata-masan cepat-cepat berbalik. Air mata mulai menggenang di matanya. Siap untuk jatuh. Berarti, kalian akan membantuku kan? Nokumitsu seketika sadar akan perkataannya. Iya, aku memang mengatakan kita akan bersama, tapi... terima kasih, aku sangat cemas. Aku tidak pernah berpikir seseorang akan mengatakan sesuatu seperti itu kepadaku. Oh Tuhan, menangis di sini akan membuatku terlihat seperti gadis yang manipulatif, bukan? Shirata-masan tertawa kecil sambil menghapus air matanya. Krek! Pintu ruang klub terbuka dengan keras, dan dua orang anggota klub yang senior masuk dengan terburu-buru. Shirata-masan, kami meminjam ini sebentar. Ayo sini. Nokumitsu-kun, serius? Apa kamu benar-benar berencana membantunya melakukan kejahatan? Apa yang ingin kamu coba lakukan? Yanami menusukkan jarinya ke dada Nokumitsu. Ya, sebenarnya bukan niatku. Tapi kau tahu bagaimana kadang-kadang keadaan mengalir begitu saja? Seperti ada suasana. Kamu biasanya tidak peduli dengan suasana. Jadi kenapa sekarang? Inilah alasan kamu tidak perlu memahami suasana, Nokumitsu-kun. Pikirkan apa yang sudah kamu lakukan. Saat Nokumitsu berpikir untuk mengatasi hal ini, pintu ruang klub perlahan terbuka dan Shirata-masan mengintip keluar. Apakah aku menyusahkan kalian? Wajah Shirata-masan menunjukkan kekhawatiran. Mereka bertukar tatapan diam dan dengan enggan menggelengkan kepala. Oke Wir, cerita Makaine volume 7 part 2 udah selesai. Beberapa hal yang gue tangkap di part kali ini,
Mungkin yang pertama, Konoki Sensei kayaknya pernah suka ke Tanaka Sensei ya. Tapi Tanaka Sensei itu kuat iman kayaknya buat bersama Konoki Sensei. Dan yang kedua, Shiratama-san rupanya masuk golongan heroin yang kalah kayak Yanami dan kawan-kawan. Untuk kelanjutannya, apakah nanti Nukumitsu akan membantu tindak kriminal yang akan dilakukan Shiratama? Kita lihat aja di part selanjutnya. Makasih buat yang udah nonton dan see you di next video.